Ya, udah malam, dimarahi istri nanti. Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Mandai Bali. Di video kali ini saya ke alam lagi, akan hunting ya, dan juga mengenalkan bahan-bahan yang cocok dan bagus untuk dijadikan bonsai, dan bagaimana memilih pohon, atau jangan asal dongkel, jangan asal ambil, biar nanti kedepannya bahan ini menjadi bahan yang prospek, bukan menjadi kayu bakar. Dan saya bersama Dharma Raud ya, jadi pemuda yang mau belajar atau mulai belajar hobi bonsai. Mudah-mudahan nanti kedepannya bersama saya akan lebih semangat lagi dalam membuat bonsai. Jadi kali ini kita sambil berolahraga, sambil kita lihat-lihat bahan bonsai dan mengenalkan bahan-bahan yang ada di alam. Apakah di alam kita masih ada bahan bonsai? Ayo! Halo, Bang Ade. Ini bahan apa namanya, Bang Ade? Ini waru. Biasanya kita mencari bahan waru di alam ya, untuk kita jadikan bonsai. Jadi waru jenis pohon yang cocok atau bagus untuk dijadikan bonsai, walaupun waru lokal. Jadi waru lokal sudah terbukti bagus untuk dijadikan bonsai. Namun kita lihat dulu, kita cek dulu dari bonggol. Namun tidak sembarangan ya kita ambil pohon di alam. Jadi harus kita pilih-pilih, kita sortir, jangan asal ambil agar tidak jadi kayu bakar di rumah. Oh, jadi kalau memilih bonsai, kira-kira memilih bahan bonsai di alam tuh tipsnya bagaimana, Bang Ade, agar pohonnya kita bisa pakai dengan maksimal, Bang Ade? Jadi yang pertama, untuk tempat mendongkel, jadi misalkan jangan di hutan lindung ataupun di pesisir pantai, di kebun-kebun warga. Jadi kita juga harus minta izin. Dan untuk pemilihan bahan, yang pertama untuk bahan dongkelan, jadi kita harus tahu pohon ini konsepnya bagaimana gitu. Jadi yang pertama kita cek untuk mencari bahan itu dari akar dulu. Kita cek dari akar, semua kita mendapat akar yang bagus. Kemudian kita cek bonggolnya. Kemudian setelah kita cek bonggol, kemudian cek batang, baru kita cek ke percabangan ya. Oh iya, jadi seperti itu. Ya.
Jadi kalau ini gimana deh? Mana Bima? Kalau ini kita lihat dari bongol dan akarnya cuma satu ya. Jadi tidak dapat akar yang keliling. Maksimal kita mendapatkan beberapa akar dulu. Karena kita tahu pohon di alam itu biasanya kalau tumbuh besar akarnya kan ke samping apalagi gaya tegak. Oh iya. Jadi Dan dari akarnya aja kurang nirus ya, artinya kecil di bawah, besarnya di atas seperti ini. Kurang bagus. Kecuali kita program lagi ulang terlalu lama, terlalu memakan waktu yang banyak. Oke, sahabat bonsai, jadi di perjalanan tadi saya sudah melihat pohon waru, ada beberapa pohon waru, namun saya cek kurang bagus ya, kurang bagus. Jadi saya juga menjumpai ini jenis bungur ya, bunga sakura lokal ya, yang biasa tumbuh di pakai perindang jalan. Namun ini tumbuh di kebun warga ya. Pohon ini sebenarnya cocok untuk dijadikan bonsai, namun memiliki kerapatan yang kurang bagus ya di cabang dan daun yang sangat besar. Jadi menurut saya ini kurang efektif kalau dijadikan bonsai, kecuali nanti bungur ini bisa digabungkan dengan jenis bunga sakura lainnya ya, yang daunnya kecil dan juga percabangan yang rapat. Ini pohonnya besar sekali. Jadi bagaimana untuk proses penggabungannya? Nah, ini masih belum coba. Siapa tahu nanti ke depannya mungkin bahan ini bisa digabungkan dengan jenis tanaman yang sudah populer untuk dijadikan bonsai. Namun selama ini belum ada yang memakai pohon ini untuk bonsai karena susahnya di perdaunan, di daun yang susah kali dikecilkan. Jadi untuk membuat bonsai biasanya membutuhkan pohon-pohon yang daunnya itu mudah dikecilkan dan juga percabangan yang rapat karena lebih efektif dalam membuat bonsai. Jadi saya menemukan satu pohon ya. Saya lihat dari karakternya ini jenis ficus, namun ficus ini kurang populer atau jarang dibuat bonsai. Mungkin tidak ada yang bikin bonsai ya. Namun saya di rumah punya satu bahannya yang kemarin saya ambil di daerah Batu Riki. Pohon ini memang benar-benar susah ya untuk dijadikan bonsai. Yang pertama di pertumbuhan yang agak lambat, kemudian di percabangan yang sangat jarang dan susah. Ini orang lokal biasa menyebutnya kacu ya, daerah Batu Riki menyebutnya kacu. Namun saya kurang tahu pasti ya. Namun saya lihat pohon ini jenisnya ficus. Dan juga keunikan ya dari pohon ini berbuah di ranting ya. Saya dilihat lebih dekat ya untuk daun. Nah, daun seperti ini, batang. Nah, seperti jenis ficus ya. Nah, dan mudah patah juga ya. Jadi kurang cocok atau kurang bagus untuk dijadikan bonsai. Ini namanya kacu. Yuk lanjut. Oke Blimade, kali ini kita menemukan apa ini Blimade? Ini sebenarnya jenis apa ya namanya? Jenis rumput atau semak. Jadi pohon semak ya, saya anggap pohon semak yang merambat dan tidak mungkin besar. Jadi ini paling besar sejempol ya. Nyari yang lebih besar dari jempol mungkin susah sekali. Ini namanya pulutan. Kemarin ya yang viral kemarin, jadi ada beberapa jenis saya anggap
apa namanya, tumbuhan semak ya. Jadi kurang bagus untuk dijadikan bonsai, karena salah satu kriteria ya dari pohon yang bagus untuk dijadikan bonsai itu pohon yang berbatang keras. Jadi ini batangnya lumayan gini ya, tidak terlalu Lunak keras ya, sekali, berarti? lunak ya. Lunak. Jadi ini namanya pulutan. Kemarin di kontes bonsai sudah pernah ada yang membawa. Tapi kalau untuk hanya hiasan saja, bonsai hiasan tidak Bisa, masalah. bener. Bisa. Namun untuk kedepannya pohon ini mungkin umurnya pendek. Umurnya pendek. Karena pohon semak itu biasanya umurnya pendek, tidak seperti pohon-pohon besar yang memang di alam. Jadi ini kurang maksimal belum ada ya untuk dijadikan. Bisa dipakai. Bisa Semua dipakai. pohon bisa dipakai, tapi Tapi kita cari yang paling bagus, yang cocok Iya. untuk bonsai. Karena membuat bonsai itu membuat pohon yang dikerdilkan. iya. Jadi kalau pohon ini mungkin umurnya kurang panjang ya. Kalau bonsai itu biasanya prosesnya aja sampai Puluhan tahun. puluhan tahun ya. Iya. Oke, Bung Ade. Jadi kurang cocok ya, sama seperti putri malu juga. Bisa dipakai bonsai, namun bonsai hiasan atau bonsai untuk hiasan di rumah. Di rumahnya. Oke, Bung Ade, kita lanjut. Lanjut. Jadi kalau loa ya sudah pasti bagus untuk dijadikan bonsai, karena pohon ini sudah populer dan sudah sering ikut-ikut di event-event lomba bonsai ya. Jadi ini dia daun loa ya. Jadi sahabat bonsai sudah pasti tahu dari daun loa ini. Jadi pohon ini udah populer dijadikan bonsai, dan ini dia pohonnya yang besar, bisa dilihat tuh tinggi. Rencananya saya mencari batang ya, mencari batangnya, batang yang memiliki alur. Jadi bisa dicari batangnya, nanti bisa langsung ditanam nih, Ade. Di stek ya, stek batang ini. Dicangkok biar lebih bagus, biar lebih terjamin hidupnya dicangkok. Jadi itu teman-teman informasi ya. Dan untuk buahnya ya, buah dari loa ini biasanya jika turun jatuh ke bawah biasanya tidak tumbuh, busuk dia biasanya. Jadi biasanya buahnya dimakan oleh burung dulu, ya. nanti keluar dari feses burung itu yang akan jatuh di bawah, di atas pohon nanti, atau di bawah tanah nanti, itu yang berhasil ya biasanya. Jadi kalau dia memang jatuh langsung dari pohonnya nggak mau tumbuh Biasanya ya? nggak mau. Ya, kan kita bisa lihat ya di bawah-bawah dari pohon loa ini biasanya kan tumbuh, Ya, biasanya banyak. betul. Namun kan tidak ada di sini. Nggak ada. Ya. Biasanya jauh tempatnya. Biasanya dimakan burung dulu, nanti fesesnya itu yang keluar dari biji dari loanya, keluar dari feses burung, itu yang akan tumbuh biasanya. Ini apa namanya dulu, Ade? Nah, ini yang disebut dengan wahong gunung. Namun ini ditanam oleh warga ya, saya tahu, karena ini baru ditanam. Jadi saya tidak akan ambil, Ya. karena ini mungkin warga yang menanamnya. Ini wahong gunung ya. Jadi sahabat bonsai bisa lihat ya, bagaimana sih karakter dari wahong gunung. Jadi yang paling khas dari wahong gunung ini dari bau, Baunya gimana ya? menyengat. Ini jenis wahong gunung ya. Jadi wahong gunung biasanya diokulasi dengan sancang, jenis sancang. Namun sebenarnya pohon ini besar, namun jatuh ke sungai yang dalam. Jadi saya tadi lihat sangat curam sekali. Jadi rencananya saya mencari akarnya, batangnya, namun saya tidak menemukan karena jatuh ke dasar ya, dasar sungai. Jadi tidak bisa kita ambil. Dan ini mungkin warga ya, warga bisa memotongnya dan tahu pohon ini bagus untuk pengganjal tanah, jadi mungkin ditanam di sini. Jadi kita juga harus, selain kita mengambil pohon, jadi untuk pohon-pohon yang mungkin di tebing misalkan jangan diambil, kita hanya cari batangnya juga tidak masalah ya, batang yang berukuran kecil. Itu juga gimana? Oh, ini juga nih. Nah, ini tanam warga nih. Gampang ya untuk wahong gunung, tancapkan saja hidup. Ini mungkin bekas potongan, bekas dari ranting atau cabang, kita tancapkan seperti ini dan hidup. Jadi ini Rekomendasi, namun ini jangan dicari ya, karena ditanam oleh yang pemilik ini ya, pemilik kebun ini juga. Ini apa namanya? Ini yang sama? Sama, ini tanam oleh warga.
Oke, sahabat bonsai, jadi tadi saya menelusuri mungkin kebun warga, namun kebun warga yang seperti mungkin tidak terawat ya. Jadi banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Saya menelusuri dan melihat beberapa pohon saja, karena tempat itu juga tidak terlalu jauh dari rumah saya. Jadi di bawah rumah sudah ada kebun ya, yang seperti yang di video tadi. Dan kali ini saya di sini menemukan akar dari pohon waru. Jadi masih di akar ya, karena mencari bahan sangat susah sekarang. Jadi kita pakai alternatif ya. Jadi bahan-bahan akar ini kita buat bonsai. Jadi boleh akarnya ini dipakai bonsai beli ya? Akar waru. Akar waru bisa dipakai bonsai asalkan diokulasi, karena akar waru itu tidak cuma tunas. Jadi bisa diokulasi dengan jenis waru lainnya atau waru lokal pun bisa. Nah, seperti ini, cari yang alur-alur yang memiliki gerak ya, yang bisa nirus atau mengkerucut dan memiliki akar di bawah ya, artinya memiliki bonggol yang lebih besar dan kemudian ada akar-akar sedikit. Nanti di ujungnya kita okulasi menggunakan tunas waru ya, ataupun red panama bisa. Seperti ini akar waru nih. Jadi kita cari aja beli ya. Jadi ini bagus ya tekukannya ini. Ini kita buat bunjin nanti. Dan kita bongkar dulu karena akar, jadi kita tidak tahu ya bagaimana nanti hasilnya. Ini akar waru. Kita bongkar dulu. Ya. Tuh. Potongnya tuh. Iya. Huruf S. Jadi akhirnya kita dapat yang unik. Jadi ini dikasih Dharma ya. Ini pakai belajar nanti. Walaupun bahan sederhana seperti ini, cuma akar. Jadi jangan dianggap remeh juga bahan dari akar ini. Nanti kita potong sini saja. Kita buat kecil saja. Atau pendek. Biar pas ya. Untuk akar waru bisa ditanam terbalik ya. Jadi bolak balik ya. Sini boleh ditanam, sini boleh ditanam. Yang penting diokulasi dengan tunas waru. Ya, jadi banyak teman-teman yang bertanya apakah akar waru bisa diokulasi atau ditanam terbalik? Bisa ya. Saya sudah coba. Ini ya akar waru. Bahan sederhana, tidak perlu beli ya, tinggal cari tunasnya saja. Nanti kita pakai waru import saja biar lebih cepat ya, waru India nanti biar pertemuannya lebih cepat, dan biar kalau masih belajar biasanya pinginnya cepet-cepet ya. Jadi kalau ingin cepet kita buat gaya-gaya bunjin ya, karena kalau kita buat gaya tegak itu memerlukan proses yang lama. Jadi kita menemukan tunas di sini, mencari balance ya. Dan waktunya sangat membutuhkan waktu yang lama ya, jadi bisa bosan ya kalau masih baru belajar. Takutnya nanti bosan-bosan nggak jadi hobi bonsai nanti ya. Kalau buat gaya bunjin tinggal tanam seperti ini. Ini tanam, okulasi 1, 2. Nanti ini untuk mahkota dan ini nanti untuk cabang yang ke bawah. Jadi ikuti saja alurnya. Nah, ikuti alurnya. Nanti kita okulasi 2 di sini. 2 tunas ya, atas bawah. Ini kita bawa pulang, Blimade ya. Nih, pasti pulang. Oke, terima kasih Blimade. Pakai belajar. Ya. Sobat bonsai, tadi saya sudah memilih akar ya, namun akarnya hanya beberapa. Kurang bagus ya, sebenarnya kurang bagus, namun untuk kutu masih belajar. Tapi kalau dibentuk atau dipelihara dengan benar pasti nanti bagus hasilnya. Kali ini kita akan cari batang.
Oke sobat bonsai, jadi ini sudah gelap, ini mungkin sudah 6:30 ya, karena dari tadi saya berkeliling, jadi sedikit sekali menemukan bahan bonsai. Namun ini saya pakai, ini adalah batang dari waru, ini akar dari waru. Nah, jadi ini untuk ini ya, bereksperimen. Nanti kita coba dengan bahan-bahan yang murah, bahan sederhana yang mungkin jarang orang yang melirik, dan kadang-kadang dipandang sebelah mata ya bahan-bahan seperti ini. Nanti saya akan proses ya. Ini ada beberapa, ini 2, 3, ini yang kecil-kecil, 4, 5. Jadi bahan-bahan seperti ini yang akan saya proses ya. Jadi nanti bagaimana hasilnya. Jadi ikuti terus vlog Bonsai Made in Bali. Jadi bagaimana membuat bonsai dengan budget minim. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam bonsai. Bonsai. Udah malam dimarahi istri nanti.